Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita masih di master genap ya, di bab 7 ya, yaitu tentang lingkaran ya. Kita masih di sekitar lingkaran. Tapi kali ini antar sudut pusat dengan sudut keliling ya. Nah, ini kegiatan 7.2 ya, di mana kita akan menentukan hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling. Pada kegiatan sebelumnya, kalian sudah mengenal tentang istilah sudut pusat dan ciri-cirinya, ya kan? Buat temuan sebelumnya. Pada kegiatan ini kita akan diperkenalkan dengan suatu unsur lagi, yaitu sudut keliling. Yang mana ya kan, sudut keliling adalah sudut yang kaki sudutnya berhimpit dengan tali busur dan titik pusatnya berhimpit dengan suatu titik pada lingkaran. Nah, jadi sudut keliling itu yang kaki sudutnya berhimpit dengan tali busur dan titik pusat berhimpit dengan suatu titik pada lingkaran. Pada gambar bisa kita amati ya sudut keliling ABC pada lingkaran, ya kan? Kaki-kaki sudut ABC memotong lingkaran titik A dan C. Dengan kata lain, sudut keliling ABC ya menghadap busur AC. Tahukah kalian antara sudut keliling dan sudut pusat yang menghadap busur sama mempunyai hubungan khusus? Mari kita cari tahu hubungan tersebut melalui kegiatan berikut. Nah, di sini ada contohnya ya. Nah, contoh gambarnya ya. Di mana ini sudut ABC ya, menghadap sudut AC ya, menghadap sudut AC. Oke. Terus sudut keliling dan sudut pusat yang menghadap busur itu sama. Nah, ini ada contohnya lagi, sudut pusat ya. Terus ada sudut keliling. Nah, di sini sudut AOB ya, sudut AOB ya. Terus M kecil itu sudut AOB sama dengan 90 derajat. Ya, jadi sudut AOB ini 90 derajat karena ini ada tanda seperti ini. Ya, ini menandakan bahwasanya dia adalah sudut 90 derajat. Oke. Menghadap ke AB. Ya, jadi sudut AOB ini menghadap ke AB. Ya, jadi menghadap ke AB, bukan membelakangi. Oke. Nah, di sini ada gambar lagi yang mana sudut KOL ya, KOL ya, di mana M sudut KOL sama dengan 120 derajat. Ya, ini misalkan sudutnya 120 derajat dan sudutnya menghadap KL. Ya, sudutnya menghadap KL. Ini tandanya. Ya, ini dikasih tanda merah. Oke. Nah, terus ada lagi sudut MON ya, yang mana M ya, sudut MON itu 60 derajat. Ya, sudut 60 derajat dia menghadap ke MN ya. Nah, sudutnya menghadap ke MN. Oke, lanjut. Nah, di sini ada gambar lagi ya, sudut AOB ya, yang mana M ya, itu sudut ACB ya, menghadap ke AB. Terus ada lagi sudut KDL ya kan, M ya, sudut KDL sama dengan titik-titik ya, menghadap ke KL. Nah, ini sudutnya belum diketahui berapa besarannya ya kan, ini juga sudutnya belum diketahui berapa besarannya. Oke. Nah, ini ada gambar lagi yang mana sudut MEN dan sudut MFN ya. Sudut MEN. Nah, ini sudut MEN ya, dan sudut MFN.
sudut MFN. Nah, jadi ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ya. Itu sudutnya. Oke. Di mana M, ya, sudut MEN yaitu belum diketahui berapa besarannya, dan M sudut MFN juga belum diketahui besarannya. Tapi sudutnya menghadap ke MN, ya, semuanya sudut itu menghadap ke MN. Nah, jadi sudut yang MEN itu menghadap ke MN, yang MFN itu menghadap ke MN juga. Nah, di sini ada keterangannya. Simbol M, ya, simbol M dengan ditandai dengan sudut menyatakan ukuran sudut, ya kan? Jadi ukuran sudutnya berarti M sudut ACB, ya, ini ukurannya berapa, atau 90 derajat atau berapa, ya kan? Nah, sedangkan tanda ini adalah menandakan nama sudutnya, menyatakan nama sudut. Ya, jadi buat ini sudut KDL, ya kan? Oke, kita ke contoh. Ya, diketahui pada lingkaran O, ya, terdapat sudut pusat AOB dan sudut keliling ACB. Jika besar sudut AOB adalah 40 derajat, maka besar sudut ACB-nya berapa? Ya kan? Oke, penyelesaian. Sudut pusat, ya, sama dengan 2 kali sudut keliling. Sudut pusatnya berapa? AOB, ya, sudut pusatnya. Berarti AOB sama dengan 2X, nah, 2 kali ACB. Sudut kelilingnya kan ACB, ya kan? Jadi 2 kali ACB. Nah, AOB-nya 40 derajat, ya kan? Sama dengan 2 kali ACB. Jadi ACB sama dengan 40 derajat dibagi 2, yaitu ACB sama dengan 20. Nah, itu untuk mencari besaran sudut ACB-nya. Oke. Contoh berikutnya, diketahui segitiga ABC, ya, segitiga ABC dengan titik-titik sudut berada pada lingkaran O, ya. Jika sisi AB, ya, meliputi pusat lingkaran O, ya, melalui pusat lingkaran O, maka besar sudut BCA adalah, oke, penyelesaiannya. Nah, di mana sudut BOA sama dengan 2 kali sudut BCA, ya. Jadi hanya dicari BCA, ya, BOA-nya itu berapa. Oke. Karena di sini diketahui segitiga ABC dengan titik-titik sudut berada pada lingkaran O, jika sisi AB melalui pusat lingkaran O, ya kan, maka dia akan memakai sudut 180 derajat, ya. Jadi 180 derajat BOA-nya 180 derajat sama dengan 2 dikali BCA, ya kan. Jadi BCA sama dengan 180 dibagi dengan 2, yaitu 90 derajat. Oke, selanjutnya, contoh selanjutnya, suatu sudut keliling dan sudut pusat menghadap busur yang sama, ya, menghadap busur yang sama. Jika sudut pusat berukuran 130 derajat, maka besar sudut keliling itu adalah, oke. Nah, di sini, ya, sudut pusat, ya, sama dengan 2 kali sudut keliling, ya kan? Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Sudut pusatnya 130 derajat, ya kan? 2 kali sudut keliling. Berarti 130 derajat dibagi 2, yaitu 65 derajat. Nah, jadi besar sudut kelilingnya adalah 65 derajat. Contoh berikutnya, ya. Diketahui sudut pusat POQ dan sudut keliling PAQ sama-sama menghadap busur PQ. Ya, besar sudut PAQ adalah 80 derajat. Tentukan besar sudut POQ-nya. Jadi untuk penyelesaiannya, ya,
Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Sudut pusat itu mencarinya yaitu 2 kali sudut keliling. Nah, di sini POQ sama dengan 2 kali PAQ ya. PAQ-nya ini sudut kelilingnya, ya kan? Sudut keliling PAQ. POQ-nya ini yang kita cari. Oke. POQ sama dengan 2 dikali 80 derajat. Ya, karena sudut kelilingnya sudah diketahui yaitu 80 derajat. Jadi POQ sama dengan 160 derajat. Oke. Nah, sekarang kita ke segi 4 tali busur. Segi 4 tali busur adalah segi 4 yang keempat titik sudutnya berhimpit dengan suatu lingkaran. Ya, perhatikan gambar segi 4 tali busur ABCD berikut. Dengan kegiatan menalar berikut, diharapkan kalian mampu menemukan hubungan antara 2 sudut yang saling berhadapan. Nah, di sini ada gambar ya, segi 4 yang keempat titik sudutnya berhimpit dengan suatu lingkaran ya, atau segi 4 tali busur. Ini gambar segi 4 tali busur. Dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D, dari D ke A lagi. Ya. Segi 4 tali busur ABCD tersusun atas 2 pasangan sudut keliling yang saling berhadapan. Nah, jadi ini terdiri dari 2 pasangan sudut keliling yang berhadapan. Ya, kalau kita lihat ya, sudut ABC ya kan ini berhadapan dengan CDA. Atau sudut DAB ya ini berhadapan dengan sudut DCB atau BCD ya. Jadi ini berhadapan dengan ini berhadapan dengan ini. Nah, oke. Nah, kita ke contoh. Nah, contohnya ini udah ada gambarnya ya. Perhatikan segi 4 ABCD ya di samping. Diketahui ya, ini tadi besaran sudut ya, besar sudut ABC sama dengan 130 derajat, maka besar sudut BCD sama dengan 88 derajat. Nah, tentukan yang dicari ya, besar sudut ya DAB ya, itu yang A, terus yang B besar sudut CDA. Oke. Jadi yang kita cari DAB ya. Di sini DAB besar sudut ini dan sudut CDA dan besar sudut yang ada di sini. Oke. Yang pertama yaitu yang A ya, M ya. Sudut BCD ditambah M sudut DAB sama dengan 180 derajat. Jadi kalau kedua sudut ini kita jumlahkan itu sama dengan 180 derajat. Nah, sedangkan BCD ya itu 88 ya, 88 derajat ditambah sudut DAB. DAB-nya yang kita cari sama dengan 180 derajat. Maka sudut DAB sama dengan 180 ya dikurang 88 derajat. Nah, maka DAB-nya 92 derajat. Oke, jadi besar sudut DAB-nya ya, yang ini DAB ini 92 derajat. Nah, itu untuk yang A. Sekarang kita yang B. Yang B, besar sudut ABC ditambah besar sudut CDA itu sama dengan 180 derajat. Ya kan? ABC. Nah, sedangkan ABC-nya itu 130 derajat, ya kan, 130 derajat ditambah dengan besar sudut CDA sama dengan 180 derajat. Maka besar sudut CDA 180 dikurang 130 derajat. Nah, CDA sama dengan 50 derajat. Nah, berarti CDA ini 50 dan sudut BCD
Sudut DAB ya, ini 92 derajat. Nah. Oke. Contoh selanjutnya ya. Perhatikan lingkaran O di samping. Ya, diketahui ya, besaran sudut QPS ya sama dengan X ditambah 10. Ya, terus besar sudut QRS sama dengan 2X. Ya, maka tentukan yang A besar sudut QOS minor. Nah, terus yang B ada besar sudut QOS mayor. Ya, jadi ada minor, ada mayor. Penyelesaian. Nah, di sini kita akan menentukan sudut pusatnya terlebih dahulu ya. Kita cari dulu sudut pusatnya. Yang mana sudut QOS ya, sudut QOS minor itu sama juga dengan 2X sudut QPS ya. Nah, maka sudut QOS minor sama dengan 2 dikali Q plus 10 karena QPS-nya tadi adalah 10 ya, X plus 10. Oke. Sehingga 2 kali X itu 2X, 2 kali 10 20. Nah, selanjutnya M ya, atau besar sudut QOS mayor sama dengan 2X ya. Terus sudut QRS. Nah, berarti untuk sudutnya ya sama dengan 2 dikali 2X. Nah, menjadi ya 2 kali 2X itu 4X. Untuk minornya kita sudah ketahui, untuk mayornya kita sudah ketahui untuk sudut pusatnya. Oke, nah terus kita akan mencari nilai X karena di sini masih ada X-nya ya, ini 2X plus 20 ya, ini masih ada 4X. Oke, untuk mencari nilai X berarti sudut QOS minor ditambah dengan sudut QOS mayor itu sama juga dengan 360 ya. Jika kedua sudut ini kita jumlahkan ya, jumlahnya 360 derajat ya, atau keseluruhan dari lingkaran ini, sudut lingkaran. Oke. 2X plus 20 ditambah 4X ya kan, ini 2X plus 20 ini 4X itu sama dengan 360. Berarti 2X plus 4X sama dengan 360 dikurang 20. Oke. Nah, ini yang ada variabelnya ya, kita satukan dulu. Yang ada variabelnya, yang tidak ada variabelnya kita satukan juga yang tidak ada variabel. Nah, maka akan menjadi 6X sama dengan 340. Nah, X-nya X 340 per 60. Jadi X sama dengan 60. Nah, kita sekarang ke A ya. Yang A tadi udah dicari ya, besar sudut QS minor sama dengan 2X plus 20 karena ini masih ada X-nya ya kan. Ya, kita akan rubah. Jadi berapa sih besarnya ya kan? 2 dikali 20 ditambah 20. Berarti 40 ditambah 20. 40 tambah 20 yaitu 60 derajat. Nah, sehingga besar sudutnya adalah 60 derajat ya, yang minor. Nah, sekarang kita cari yang B. Mana besar sudut QOS mayor ya sama dengan 4X. Berarti sama dengan 4 dikali 20. Nah, 4 kali 20 yaitu 80 derajat. Berarti besar sudut QOS mayor adalah 80 derajat. Nah, oke, mungkin sampai di sini ya pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.